Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat kesehatan dan kesempatan, dan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Muhammad Erwin Suaduan Pohan, SE MSY, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Perbankan Islam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menayangkan presentasi makalah kami yang berjudul Bunga dalam Perspektif Ekonomi Islam, di mana kami beranggotakan 4 orang, yakni saya sendiri, Khofifah Hanum, selaku moderator pada kesempatan kali ini, kemudian rekan-rekan saya, Gunawan, Feswi Solehati, dan Indri Agustina. Pada kali ini kami akan menayangkan mengenai presentasi makalah kami yang membahas 4 subtema. Yang pertama dibahas oleh Gunawan mengenai bagaimana pengertian riba dan jenis-jenisnya. Kemudian subtema yang kedua akan dibahas oleh saya sendiri mengenai jenis barang ribawi. Subtema yang ketiga akan dipresentasikan oleh rekan saya Fesvi Solehati mengenai bagaimana riba dalam pandangan non-muslim serta ayat dan hadis yang melarang riba tersebut. Dan subtema yang keempat akan dibahas oleh rekan saya Indri Agustina mengenai perbedaan bunga dan bagi hasil dan bagaimana dampak riba terhadap ekonomi Islam. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kami dari kelompok 4 akan menayangkan presentasi makalah kami. Selamat menyaksikan. Definisi riba secara bahasa berasal dari kata roba yang sinonimnya nama wazada, artinya tumbuh dan tambah. Dalam pengertian lain, secara linguistik riba berarti tumbuh dan membesar, sedangkan menurut istilah teknis berarti pengambilan dari harta pokok atau modal secara batin. Adapun beberapa pendapat tentang menjelaskan riba, namun secara umumnya terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan atau tambahan imbalan yang disyaratkan dalam perjanjian, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-minjam secara batin atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Dalam Islam, memungut riba mendapat keuntungan berupa riba adalah hukumnya haram. Materi yang kedua yaitu mengenai jenis barang ribawi. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama timbangannya, perak dengan perak kecuali sama timbangannya. Juallah emas dengan perak, perak dengan emas sesuai dengan kehendakmu. Hadis riwayat Bukhari. Dan di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, dari Abu Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jagung dengan jagung, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus sepadan, sama dan tunai. Apabila kelompok barang ini berbeda satu dengan yang lainnya, maka juallah sesuai kehendakmu. Apabila jual belinya dilakukan secara tunai. Hadis riwayat Muslim. Dari kedua hadis tadi kita dapat mengetahui bahwa ketika jual beli barter atau tukar menukar barang yang sejenis, maka harus sama ukurannya, baik itu takarannya ataupun timbangannya. Tidak boleh ada kelebihan. Karena ketika ada kelebihan, hal tersebut bisa masuk ke dalam riba. Dan dari hadis tadi kita juga dapat mengetahui bahwa telah disebutkan ada 6 jenis barang ribawi, di mana yang pertama ada emas, yang kedua perak, yang ketiga gandum, yang keempat jagung, yang kelima kurma, dan yang keenam yaitu garam. Ketika kita lihat ilat dari keenam jenis barang ini, maka kelompok barang ribawi dapat dibagi menjadi 2 macam, yakni barang-barang yang biasa ditakar yang dikenal dengan makilat, dan yang kedua barang-barang yang biasa ditimbang yang dikenal dengan mauzunat. Dengan demikian, ketika kita berpatokan kepada ilat tadi, maka kita dapat mengetahui bahwa barang-barang yang dapat ditimbang dan ditakar adalah kelompok barang ribawi apapun jenis barangnya, seperti gula, kopi, ataupun beras, dan barang lainnya yang dapat ditimbang dan ditakar. Ketika dilakukan jual beli barter atau tukar menukar barang yang sejenis harus dilakukan dengan setara, yakni dengan sama baik ukuran dari takarannya ataupun ukuran dari timbangannya.
dan tidak boleh ada kelebihan yang harus dilakukan secara tunai dan tidak boleh utang. Kemudian ketika kita melihat 6 barang tadi dari jenisnya, maka kelompok barang ribawi dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yakni yang pertama ada kelompok alat bayar atau harga, yakni ada emas dan perak. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok makanan pokok, yakni tadi ada gandum, jagung, kurma, dan juga garam. Dengan demikian, ketika kita lihat ilat dari diharamkannya emas dan perak, ketika kita lihat ilat dari diharamkannya riba di dalam emas dan perak, ini karena keduanya merupakan barang atau alat pembayaran, yakni harga. Dan ketika kita lihat ilat dari diharamkannya riba di dalam gandum, jagung, kurma, dan juga garam, ini karena keempat barang tersebut merupakan makanan pokok yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Dengan demikian, ketika ilat tersebut masuk ke dalam jenis mata uang yang lain, maka hukumnya masuk juga atau sama dengan hukum yang ada pada emas dan perak. Begitu juga dengan jenis makanan yang lain. Ketika ilat yang ada pada 4 jenis makanan pokok tadi masuk ke dalam jenis makanan lain, maka hukumnya juga sama dengan barang-barang tersebut, yakni dalam penukarannya harus sama dalam ukuran dan tidak boleh ada kelebihan. Sekian dari saya, lanjut kepada pemateri ketiga. D. Konsep riba dalam perspektif non-muslim. 1. Pandangan kaum Yahudi tentang bunga. Orang-orang Yahudi dilarang mempraktekkan pengambilan bunga. Pelarangan ini terdapat dalam kitab suci mereka, baik dalam perjanjian lama maupun undang-undang. 2. Pandangan Yahudi dan Romawi tentang bunga. Plato mengecam sistem bunga berdasarkan 2 alasan, yaitu yang pertama, bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. 2. Bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin. Sedangkan Aristoteles dalam menyatakan keberatannya mengemukakan bahwa fungsi uang adalah sebagai alat tukar. 3. Pandangan Kristen tentang bunga. Berbagai pandangan di kalangan masyarakat pemuka agama Kristen dapat dikelompokkan menjadi 3 periode utama, yaitu 1. Pandangan para pendeta awal Kristen yang mengharamkan bunga. 2. Pandangan para sarjana Kristen yang berkeinginan agar bunga diperbolehkan. 3. Pandangan para reformis Kristen yang menyebabkan agama Kristen menghalalkan bunga. Larangan riba dalam Al-Quran dan hadis. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 278 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu tentang perbedaan bunga dan bagi hasil. Yang pertama, prinsip bunga. Bunga adalah tambahan uang yang disimpan oleh lembaga keuangan atau uang yang dipinjamkan. Yang kedua, prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil adalah keuntungan yang diperoleh bank syariah yang dibagi hasil kepada nasabah. Menurut Karim dalam Maisur, prinsip bagi hasil adalah keuntungan yang diperoleh bank syariah yang dibagi hasilkan kepada nasabah. Arifin, ada 2 macam kontrak kategori dalam prinsip bagi hasil. Yang pertama musyarakah, yang kedua mudharabah. Perbedaan bunga dan bagi hasil. Bunga. Yang pertama, penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. Sedangkan bagi hasil, penentuan besar rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untuk rugi. Yang kedua, bunga, besarnya presentasi berdasarkan dalam jumlah uang. Sedangkan bagi hasil, besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Ketiga, bunga, yaitu pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa dipertimbangkan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Sedangkan
bagi hasil. Sedangkan bagi hasil yaitu bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek. Yang keempat, bunga yaitu jumlah pembayaran bunga tidak meningkatkan sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming. Sedangkan bagi hasil yaitu jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. 5. Bunga yaitu eksistensi bunga diragukan kalau tidak dikecam oleh semua agama termasuk Islam. Sedangkan bagi hasil yaitu tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil. Materi selanjutnya yaitu dampak negatif riba. Dampak negatif riba yaitu ada dua, yang pertama dampak ekonomi dan yang kedua sosial kemasyarakatan. Dampak ekonomi adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya hutang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah hutang. Dengan rendahnya tingkat peminjaman dan tingginya biaya bunga akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan. Terlebih lagi bunga atau utang bunga tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah utang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju. Yang kedua, sosial kemasyarakatan. Riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Persoalannya siapa yang bisa meminjam bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapatkan keuntungan lebih dari 25%. Semua orang, apalagi yang beragama, tahu bahwa siapapun tidak bisa memastikan apa yang terjadi besok atau lusa. Jadi, secara umum, akibat-akibat buruk yang dijelaskan pada ekonomi muslim dan non-muslim diantaranya, yang pertama, riba merusak sumber daya manusia. Yang kedua, riba merupakan penyebab utama terjadinya inflasi. Yang ketiga, riba menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, riba menciptakan kesenjangan sosial. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Erwi Swaduan Pohan SEMSY selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Perbankan Islam. Dan kami ucapkan juga terima kasih karena telah menyaksikan. Kami dari kelompok 4, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Khofifah Hanum selaku moderator pada kesempatan kali ini pamit undur diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.